Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang rumah sehat. Nah, apakah kalian tahu rumah sehat itu apa? Belum. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari rumah sehat. Nah, rumah ini adalah salah satu persyaratan pokok bagi kehidupan manusia. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Nah, rumah sebagai tempat membina keluarga, tempat berlindung, dan tempat menjaga kesehatan keluarga. Nah, kesehatan rumah adalah kondisi fisik di dalam rumah. Nah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Nah, rumah sehat ini adalah tempat berlindung atau bernaung dan tempat untuk beristirahat sehingga membutuhkan kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani, dan sosial. Nah, rumah yang bersih adalah rumah yang bebas dari penyakit. Nah, rumah yang bersih dan sehat ini sangat mempengaruhi kesehatan orang-orang di sekitar kita. Makanya kalau ada orang yang gotong royong atau kerja bakti, kita harus ikut untuk membersihkan karena supaya tidak terkena penyakit. Nah, selanjutnya itu di sini ada ciri-ciri dari rumah sehat. Apakah kalian tahu? Tidak. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari rumah sehat itu adalah kering dan lembab. Di mana kalau rumah kita itu lembab, dapat menjadi sarang penyakit. Nah, terus agar rumah kita tidak kering dan lembab itu, kita harus memastikan nih ada 3 anak-anak. Yang pertama itu memiliki ventilasi yang baik. Nah, dengan kita membuka jendela atau pintu. Nah, yang kedua itu kita harus kayak mengecek pipa jika ada yang kebocoran atau atap rumahnya. Nah, terus kita itu tidak boleh menumpuk pakaian basah di dalam ruangan. Nah, yang kedua itu ciri-ciri dari rumah sehat ada bersih dan debu dari kotoran. Nah, di mana kita itu harus membersihkan rumah kita seperti menyapu, mengepel, mengelap-ngelap meja, mengganti sarung bantal, dan menjemur bantal. Nah, yang ketiga itu ciri-ciri dari rumah sehat ada bebas dari hama, di mana hama ini adalah seperti serangga, tikus, kecoa yang dapat membawa penyakit ke dalam rumah. Nah, oleh karena itu kita sebagai penghuni rumah yang terbebas dari hama itu adalah salah satu tempat tinggal yang nyaman. Kalau misalnya terbebas dari kotoran hewan itu kan kita nyaman tinggal di rumah. Kalau ada kotoran itu kan kita tidak nyaman tinggal di rumah. Nah, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah menyimpan makanan dengan rapat dan wadah tertutup. Yang kedua ada mengosongkan tempat sampah. Jika tempat sampah kita itu udah penuh, kita harus segera membuangnya. Yang ketiga, kita itu harus memperbaiki kerusakan struktur rumah yang dapat menjadi pintu masuk bagi hama tersebut. Nah, ciri-ciri rumah sehat yang keempat itu mempunyai akses bersih, di mana kita itu harus punya akses yang memadai ke sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti kita mandi, mencuci baju. Nah, jika kita juga itu harus rutin ya mengecek pada pipa apakah ada yang bocor atau tidak untuk memastikan kualitas airnya itu. Nah, terus jenis air minum yang baik bagi tubuh kita itu adalah air mineral yang asli anak-anak, di mana diperoleh dari pegunungan langsung. Contohnya itu kayak aqua dan mineral. Nah,
Ciri-ciri rumah sehat yang kelima itu memiliki saluran pembuangan air yang lancar, di mana pasti dong kalian tahu di setiap rumah atau di tepi rumah itu ada saluran air. Supaya tidak tersumbat atau berfungsi dengan baik dan dapat menyebabkan genangan kotor, bau tak sedap, serta berisiko timbul penyakit kalau saluran airnya itu macet anak-anak. Nah, oleh karena itu kita harus lakukan pemeriksaan saluran pembuangan air secara berkala, mulai dari wastafel, kamar mandi, dan juga dapur. Nah, untuk memastikan tidak ada tumpukan kotoran, benda-benda yang lain yang dapat menghambat saluran pembuangan air. Nah, yang keenam itu, ciri-ciri yang keenam dari rumah sehat itu ada pepohonan di depan rumah kita atau di sebelah kiri kita. Nah, hal ini karena pepohonan dan tanaman hijau itu dapat menghasilkan oksigen serta menyerap karbon dioksida sehingga dapat membantu menciptakan kualitas udara yang sehat. Kita menghirup oksigen itu juga sehat, bersih, segar. Kalau kita menghirup oksigen yang kotor kayak asap pabrik, asap motor, itu kan tidak baik untuk kesehatan. Nah, ciri-ciri rumah sehat yang ketujuh itu memiliki tempat sampah di depan rumah, di belakang rumah, atau di sekitar rumah. Nah, ketika kita anak-anak kalau misalnya bermain atau jajan, nah setelah itu kan kita bisa membuang sampah. Oh, di sini ada tempat sampah. Nah, yang kedelapan, ciri-ciri rumah sehat itu ada mempunyai dapur yang bersih, dimana kalau kita memiliki dapur yang bersih itu kita dapat memasak dengan enak. Contohnya ibu kita memasak itu dengan enak, tenang, karena dapurnya bersih. Nah, yang kesembilan, ciri-ciri dari rumah sehat itu memiliki pencahayaan yang maksimal. Nah, pencahayaan yang maksimal ini adalah baik untuk terpapar cahaya matahari anak-anak. Kayak kita membuka pintu, cahayanya itu masuk cahaya matahari, bagus untuk di rumah gitu. Nah, yang kedua, kita itu juga membuka pintu, jendela saat pagi dan siang hari agar ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah itu memperoleh cahaya matahari secara maksimal. Nah, yang ke-10 itu ciri-ciri rumah sehat memiliki siklus udara yang baik. Nah, seperti kita kayak membuka jendela, pintu supaya udara segar tuh masuk anak-anak, kita bisa menghirup oksigen. Terus ventilasi kan masuk keluar masuknya udara. Terus kita juga harus bersihkan ventilasi anak-anak, jendela juga kita harus bersihkan. Terus kita kalau misalnya merokok itu seperti orang tua kalian, misalnya ada yang merokok, lebih baik nggak usah di rumah karena itu sudah bukan merupakan rumah sehat karena di situ sudah terpapar asap rokok. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana sih cara merawat rumah sehat. Nah, yang pertama itu ada misalnya nih kalian habis bangun tidur langsung membersihkan tempat tidur. Nah, caranya itu untuk memudahkannya tuh kita harus ganti spray yang sederhana, terus kita juga harus mengganti selimut kita. Nah, yang kedua itu sama kayak tadi, kita setelah masak atau membantu ibu kita harus membersihkan dapur. Nah, yang ketiga, setelah kita masak, kita makan nih anak-anak, kita harus mencuci piring. Nah, kita harus mencuci piring. Dan piring itu tidak boleh kita tumpuk anak-anak karena akan menjadi sarang penyakit. Nah, yang keempat itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jika kita melihat sampah di dalam rumah, segera kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Nah, yang kelima itu ada melepas rumah saat kita mau masuk anak-anak. Nah, misalnya saat kita berada di luar rumah, kita ini mungkin tidak sadar alas kaki atau sepatu yang sudah kita pakai itu sudah diinjak kemana-mana dan alasnya itu kotor. Jadi meskipun tidak terlihat bakteri atau kuman dan berbagai kotoran lain pasti akan menempel di alas kaki yang kita gunakan dari luar tadi. Nah,
Nah, kebiasaan yang tidak terlepas itu alas kaki saat masuk ke rumah akan membuat kotoran. Rumah itu juga kotor kalau kita misalnya pakai sepatu atau sendal yang dari luar tadi yang kita gunakan. Nah, yang keenam itu kita harus mencuci baju. Nah, hindari kebiasaan membiarkan baju kotor menumpuk. Gak boleh ya anak-anak kita menumpuk baju di kamar mandi atau membiarkannya tidak dicuci langsung gitu. Itu tidak boleh karena menyebabkan penyakit. Yang ketujuh itu ada menjaga kebersihan dekorasi rumah. Nah, cara menjaga kebersihan rumah yang kadang terlewat adalah rutin membersihkan dekorasi atau pajangan di rumah seperti kayak rak, meja belajar, meja tamu, kursi. Nah, meskipun itu terdengar sepele anak-anak, namun kalau tidak dibersihkan lama-lama juga berdebu dan menimbulkan penyakit. Nah, yang ke-8 itu misalnya kita mau tidur nih anak-anak, kita harus mengebas kasur kita, mencuci tangan, mencuci kaki, misalnya kita dari luar atau dari berpergian. Nah, selanjutnya itu ibu punya gambar. Nah, bagaimana sih kita membedakan yang mana sih yang termasuk rumah sehat dan yang mana termasuk rumah kotor? Nah, yang mana rumah sehat anak-anak? Yang ini. Rumah kotor? Ini. Nah, kalian kan pasti udah tahu dong cara membedakan rumah sehat. Nah, ibu kasih tahu ya, rumah sehat itu seperti ini yang ada pepohonnya, tanamannya, rumput yang bagus dan tidak ada sampah dan juga enak dilihat oleh teman-teman atau orang yang lewat di sekitarnya. Nah, rumah sehat itu penting ya anak-anak karena kalau rumah kita kotor, banyak sampah, pasti tidak ada orang yang mau berkunjung ke rumah atau main ke rumah. Nah, yang kedua ini adalah rumah kotor. Anak-anak juga bisa lihat dong perbedaan dari rumah sehat dan rumah kotor. Nah, rumah sehat kan tadi sudah, sekarang rumah kotor. Nah, rumah kotor kalian bisa lihat nih kayak sampah berserakan di mana-mana, terus tanamannya tidak terawat. Nah, terus kayak debu-debu di jendela kaca ini kan. Jadi kayak siapa sih yang mau mempunyai rumah kotor gitu? Pasti kalian juga mau mempunyai rumah sehat. Gak ada loh orang yang mau mempunyai rumah kotor, gak ada. Semua orang pasti mau mempunyai rumah sehat. Nah, ibu mau nanya tadi, apakah kalian sudah paham apa yang ibu jelaskan? Sudah. Nah, ibu ulangi ya, bagaimana sih cara membedakan rumah sehat dan rumah tidak sehat? Kalau rumah sehat, rumah yang bersih. Ya. Kalau yang rumah kotor, rumah yang banyak sampah dan debunya. Nah, seperti itulah cara membedakannya. Kalau misalnya kalian bingung, kan nggak mungkin bingung, kalian bisa membedakannya. Terus jangan lupa kita juga harus membersihkan rumah biar rumah itu sehat. Kita rawat seperti kita merawat diri kita sendiri. Nah, rumah itu kan untuk kita tinggal, pastilah kita rawat. Kalau misalnya kita biarkan, emang kalian mau tinggal di rumah kotor? Enggak kan? Tidak, pasti tidak. Gak ada orang yang mau tinggal di rumah kotor, karena kalau kita tinggal di rumah kotor itu pasti banyak penyakit ya, kita juga jatuh sakit gitu. Terus kita mau berobat lagi ke dokter. Kalau kita membersihkan rumah, merawat rumahnya, terus menanam pohon atau membantu gotong royong bersama tetangga gitu kan, rumah itu menjadi bersih dan sehat. Nah, cukup sekian yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.